Poin konsideran huruf C, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 dianggap menyingkirkan peran Presiden Soeharto di momen serangan umum 1 Maret 1949. Anggota DPR RI, Fadlizon, bahkan membuat pernyataan terbuka serta mendorong adanya perbaikan pada Kepres 2 2022. Apakah permintaan Fadli ini beralasan ketika fakta dalam sejarah tidak pernah mengalami perubahan? Kepres 2 tahun 2022 yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi di 24 Februari lalu menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Pada 1 Maret 2022, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga sempat membacakan secara lengkap keputusan tersebut di Tetengger Serangan Umum 1 Maret 1949 Kebon Keraton, Yogyakarta. Beberapa hari kemudian, anggota DPR fraksi Gerindra, Fadlizon, memberikan respons dengan mengeluarkan pernyataan terbuka soal peran Presiden Soeharto yang menurutnya dikerdilkan dalam Kepres. Fadli juga mendorong Kepres tersebut untuk dikoreksi agar tak lagi menihilkan peran Presiden Soeharto. Pernyataan Fadli akhirnya membuka ruang perbincangan baru terkait Kepres. Lebih dari sekadar saluran untuk melembagakan semangat patriotik, Kepres 2 2022 juga turut menjadi pijakan dalam mewacanakan peristiwa serangan umum 1 Maret. Diskusi publik juga menjadi salah satu opsi yang diajukan oleh Fadli sebagai arena tarung argumentasi antara pihak menyusun naskah akademik keputusan ini dengan dirinya sebagai pihak yang menangkap adanya ketidaktepatan dalam penulisan salah satu poin konsideran Kepres 2 2022. Fadli harus sedikit berhati-hati ketika mengajukan debat terbuka yang membahas soal kebenaran sejarah serangan umum 1 Maret. Sebab, melakukan pembacaan terhadap sejarah selalu terikat erat dengan subjektivitas. Sejarawan kawakan seperti Kunto Wijoyo pun juga pernah menempatkan subjektivitas sebagai tantangan berat pada sejarawan. Dengan kata lain, fakta bahwa Presiden Soeharto ada dan terlibat dalam peristiwa serangan umum 1 Maret tidak bisa disamakan dengan persoalan sejauh apa keberadaan dan keterlibatan Presiden Soeharto di momen tersebut. Ada dan terlibat merupakan fakta sejarah, sedangkan menilai sejauh apa keberadaan dan keterlibatan adalah soal menginterpretasi fakta tersebut. Jadi tidak ada sejarah itu berangkat dari fakta yang bisa dipercaya. Tetapi untuk menerangkan lebih lanjut karena peristiwa yang bisa dipercaya itu tidak berdiri sendiri, maka mulailah di situ ada faktor-faktor yang disebut dengan interpretasi. Ada berbagai interpretasi bisa terjadi, ada fakta sekitar itu juga itu lagi ditulis dan diberikan interpretasi sesuai dengan menurut pandangan dan pemikiran dari penulis. Ya, itu sejarah. Tapi jangan menganggap bahwa itu kebohongan, dan enggak, karena interpretasinya berdasarkan fakta yang ada dan interpretasinya diberikan tidak asal interpretasi, berdasarkan atas penglihatan terhadap fakta itu, situasi di mana fakta itu terjadi dan sebagainya, dan tidak menghilangkan peran dia. Perannya memang besar kok. Cuma tidak disebut, tetapi dalam sejarah tidak akan hilang. Dalam sejarah tidak akan hilang perannya Soeharto. Cuma memang ketika Soeharto berkuasa, dia merasa dia semua yang berbuat. Nah, itu persoalannya. Jadi subjektivitas Soehartonya sendiri yang keliru. Pemahaman untuk membedakan fakta dan interpretasi terhadap sejarah sangatlah penting. Karena seringkali, hasil dari suatu interpretasi memunculkan nuansa yang sama sekali berbeda dengan kenyataan atau fakta sejarah yang ada. Apalagi jika sejak awal, orientasi dari pembacaan sejarah tersebut memang untuk mendapatkan kebenaran lain yang distintif. Saya bisa memberikan contoh yang solid mengenai hal ini. Jika kita mengunjungi pameran tetap Galeri Nasional Indonesia, kita akan menemukan dua lukisan
yang menampilkan sosok Pangeran Diponegoro di salah satu ruang pameran seni. Dua lukisan ini mengabadikan satu momen yang sama. Lukisan pertama dibuat oleh Nicolas Pieneman dengan judul The Submission of Prince Diponegoro to General de Kock. Sementara lukisan kedua yang dibuat Raden Saleh berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Penempatan berdampingan kedua lukisan ini di Galeri Nasional Indonesia bertujuan untuk memperlihatkan bahwa pewacanaan sejarah melalui apa yang ditampilkan dalam lukisan maupun penamaan judul karya tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat soal fakta atau kebenaran. Rijksmuseum di Belanda yang menyimpan lukisan asli Pieneman juga menjelaskan posisi sang pelukis yang menggambarkan bahwa Pangeran Diponegoro menyerahkan dirinya. Berbeda dari lukisan karya Raden Saleh yang lebih menekankan momen penangkapan atau penahanan ketimbang penyerahan diri Pangeran Diponegoro kepada pemerintah Belanda saat itu. Apa yang lantas didapatkan ketika narasi yang dibangun dalam membaca sejarah mampu merebut kebenaran serta menelurkan versinya tersendiri? Saya percaya jawaban dari pertanyaan ini akan sangat beragam. Tetapi, soal mendapatkan legitimasi serta mendelegitimasi kadang menjadi elemen yang begitu erat dalam upaya melihat sejarah. Sehingga, sejarah juga sering ditempatkan sebagai subordinasi kekuasaan. Kita tak perlu jauh-jauh mencari contoh pengaplikasian hal ini, ketika Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang selama 32 tahun dalam menggiring pembacaan terhadap sejarah. Lebih buruk lagi, sebagian kalangan malah menilai apa yang dilakukan Orde Baru sudah sampai di titik mengubah fakta sejarah. Medium seperti film maupun buku putih yang digunakan Orde Baru dalam melegitimasi kebenaran sejarah versi pemerintah adalah contoh nyata dari pengaplikasian yang efektif. Saya bertaruh, masih banyak di antara kita yang mengingat dengan jelas potongan-potongan gambar dari film kontroversial besutan Arifin C. Nur yang sedari 1985 sampai 1998 selalu ditayangkan di televisi setahun sekali. Kemiripan dalam menempatkan Presiden Soeharto sebagai pemeran yang paling utama juga bisa ditemui dalam film Janur Kuning yang menceritakan serangan 1 Maret 1949 serta film Serangan Fajar yang diproduksi tahun 1982. Pengelolaan kebenaran sejarah ini begitu gemilang sehingga saat ini masih saja ada kalangan yang mengamini versi sejarah Orde Baru tersebut. Iya, saya kira ya fakta yang betul-betul terjadi itu yang ada di dalam sumber-sumber sejarah ya. Jadi kalau Kepres itu kan keputusan politik ya, jadi kita tidak bisa mengomentari Kepres. Karena Kepres itu tentu saja ada suasana zaman yang mempengaruhi. Ya, misalnya kalau Kepres keluar zaman Pak Harto ya pasti peran Pak Harto yang menonjol. Tapi setelah di era reformasi ya tentu ada saja interpretasi yang menyatakan Pak Harto berperan tapi nggak menonjol, yang lebih penting ini itu. Nah itu kan, itu bukan sejarah, itu politik Mbak. Jadi kalau sejarah ya sebagaimana adanya, ya pasti adalah peran Pak Harto ketika itu. Karena dia yang memimpin operasi. Tapi juga nggak sebesar yang digambarkan seperti di masa Orde Baru, bahwa dia menentukan karena pangkatnya hanya mayor. Lain Orde Baru, lain pemerintah Belanda. Kebenaran sejarah terkait pengakuan waktu kemerdekaan Indonesia menjadi hal yang begitu signifikan bagi Belanda. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Belanda masih menganggap Indonesia dianugerahi kedaulatan oleh Belanda pada 1949. Padahal, kita selalu mengingat Agustus 1945 sebagai bulan kemerdekaan Indonesia. Tarik-menarik ini masih menggantung. Belanda hanya menerima bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, namun tetap mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949. Perbedaan ini minor, namun berdampak besar. Jika saja kemerdekaan di 1945 diakui, Belanda lantas harus menyetujui bahwa mereka telah melancarkan 2 agresi militer ke suatu teritori negara yang berdaulat. Kondisi tersebut akan mengangkat kembali perbincangan soal keputusan Konferensi Meja Bundar di 27 Desember 1949 yang salah satu hasilnya mengharuskan Indonesia membayar utang-utang pemerintah kolonial Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS. Dari presiden tersebut, kita akhirnya bisa memahami bahwa sejarah bukanlah proses menghakimi hitam atau putihnya suatu kebenaran. Menjadi cukup arogan apabila seseorang berani memastikan
bahwa apa yang ia ketahui tentang sejarah adalah kebenaran yang hakiki. Berbicara sejarah, beserta fakta dan interpretasinya, tidak akan pernah lepas dari sifat ekstrinsik sejarah itu sendiri, yang pada kesempatan tertentu dapat menghadirkan konflik atas kemampuannya dalam memunculkan keraguan terhadap legitimasi pihak tertentu. Oleh karena itu, saya melihat upaya mengetahui sejarah adalah aktivitas kontinu yang ditujukan untuk terus mendekati kebenaran tanpa pernah merasa sanggup untuk mencapai kebenaran yang final dari peristiwa sejarah itu sendiri. Lihat yang berkembang di perdebatan itu nggak melalui metodologi sama sekali. Mereka ngomong interpretasi sendiri yang nggak ada dasarnya, metodologinya apa nggak jelas, risetnya nggak ada. Pada kasih komentar-komentar yang bikin masyarakat bingung ya. Itu loh, karena mereka tokoh masyarakat. Nah ini yang bikin kacau ya. Di Indonesia itu semua orang menganggap bidang ilmu sejarah itu bisa dikerjakan siapa saja. Nah, ini yang jadi masalah. Ya kita hanya mendengarkan, jangan tokoh-tokoh politik lah. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh para sejarawan. Karena tentu saja kalau tokoh politik berkomentar tentang sejarah, nuansa politisnya kuat banget. History is written by the victors adalah adagium yang sempat disinggung oleh Winston Churchill dan mungkin dipercayai banyak orang. Tapi, saya meyakini kemenangan dalam meraih kebenaran sejarah hanya akan bertahan sampai pertanyaan datang dan menemukan fakta sejarah baru. Karenanya, mendapat informasi dan berhenti bukanlah pilihan. Untuk semakin mendekat kepada kebenaran, kita harus terus memunculkan pernyataan sehingga sejarah bagi kita tidak menjadi sesuatu yang didiktekan.